Baik, kita mulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrial Syadik dan teman-teman semuanya yang telah berhadir pada perkuliahan daring pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas terkait topik perbedaan antara industri kreatif dan ekonomi kreatif. Tetapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurlia Tazkia dengan NIM 2410 3132 20052. Rekan saya lainnya yaitu ada Kartika Maulida, Sonia Indriani Savitri, Zahra Fatira Balkis, Muhammad Rafli, dan juga Ahmad Rafi Jodi. Kita langsung saja masuk ke materi yang Oke, jadi saya akan menyampaikan materi pertama yaitu hakikat dan inti ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang segala kegiatannya itu sangat bergantung pada kreativitas, baik dalam menciptakan sesuatu yang baru maupun memperbaharui produk atau jasa yang sebelumnya sudah ada. Nah, pada dasarnya, kreativitas itu merupakan suatu formulasi dari ide-ide baru untuk diterapkan sehingga menghasilkan berbagai hal, seperti menghasilkan pekerjaan-pekerjaan, produk, kreasi yang berfungsi, bahkan penerapan dari teknologi. Lalu, kontribusi yang dapat diberikan kreativitas dalam hal ekonomi itu bisa berupa kontribusi kepada kewirausahaan, terus sebagai pendorong inovasi, lalu peningkatan dalam produktivitas usaha, serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kemudian ada tiga konsep utama kreativitas ekonomi, yaitu yang pertama, kreativitas ekonomi yang menyangkut proses menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Nah, artinya seseorang mampu menghasilkan ide atau produk baru yang sebelumnya belum pernah ada. Konsep ini menekankan pada inovasi murni yang benar-benar original, seperti menciptakan produk, jasa, atau teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terus yang kedua, kreativitas ekonomi dalam menghasilkan sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Nah, maksudnya adalah konsep ini memperbarui atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada agar menjadi lebih menarik, efisien, atau relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya seperti memperbarui metode produksi, desain, atau strategi pemasaran agar lebih efektif. Dan yang ketiga, kreativitas ekonomi dalam menggunakan sesuatu untuk menciptakan hal yang lebih sederhana atau lebih baik. Nah, konsep ini berfokus pada perbaikan dan penyederhanaan. Artinya, seseorang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan solusi yang lebih mudah untuk digunakan, lebih murah, atau lebih berkualitas daripada sebelumnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah peran ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang berbasis pada aset kreatif, kekayaan intelektual, dan potensi budaya. Diakui secara global oleh PBB dan UNESCO sebagai pendorong pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan. Peran pertama ekonomi kreatif adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif sebagai lokomotif baru inovasi dan pengetahuan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi baru. Kontribusinya terhadap PDB nasional sangat besar, terutama dari sektor seperti kuliner, fashion, dan kria. Dan produk-produk kreatif lain seperti film, musik, kerajinan, dan desain telah berhasil menembus pasar ekspor global. Ini membuktikan bahwa kreativitas lokal mempunyai daya saing dunia. Tetapi tidak hanya itu, ekonomi kreatif juga berfungsi sebagai mesin berkelanjutan. Ekonomi kreatif mendorong kita untuk menciptakan ide, produk, dan layanan baru secara berkelanjutan. Dan hak kekayaan intelektual atau HKI seperti merek dagang atau hak cipta menjadi aset utama yang membangun nilai ekonomi dan modal bisnis baru.
Selain mendorong ekonomi, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, peran ekonomi kreatif yang kedua adalah pembangunan sosial. Ekonomi kreatif adalah agen pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan kearifan lokal, warisan budaya daerah, dan aset alam sebagai modal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi. Ekonomi kreatif juga menjadi alur inklusi sosial dan identitas dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini semua didukung oleh konsep pentahelix, yaitu konsep kolaborasi erat antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Kerjasama ini memperkuat modal sosial, kepercayaan, dan jaringan yang menjadi inti dari masyarakat kreatif. Yang terakhir adalah peran ekonomi kreatif dalam pembangunan berkelanjutan. Ekonomi kreatif secara langsung berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, terutama menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah solusi untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan karena sifatnya yang inklusif. Ekonomi kreatif mendorong ekonomi hijau dan ekonomi sirkular yang memanfaatkan daur ulang dan limbah sebagai bahan baku, serta menggunakan sumber daya yang tak terbatas, yaitu kreativitas untuk masa depan yang lebih lestari. Sekian mengenai peran ekonomi kreatif, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis kreativitas dalam ekonomi kreatif. Menurut CEA, European Affairs pada tahun 2006 dalam Creative Economy Report atau UNDP dan UNCTAD tahun 2008, ekonomi kreatif terbentuk dari berbagai jenis kreatif sebagai berikut. Yang pertama di sini ada kreativitas ilmu pengetahuan atau scientific creativity, di mana jenis kreativitas ini berakar dari penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kreativitas ilmiah biasanya muncul dari proses berpikir kritis, eksperimen, serta inovasi untuk mencari solusi baru atas suatu permasalahan. Fokus utamanya itu untuk menghasilkan ide dan solusi dan inovasi baru yang belum ada sebelumnya. Kreativitas ini sering menjadi langkah awal lahirnya berbagai produk dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti kemajuan vaksin, teknologi ramah lingkungan, alat pertanian modern, atau metode baru dalam pengajaran. Peran pentingnya, kreativitas dan pengetahuan ini menjadi fondasi awal berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif lainnya, karena tanpa riset dan ide ilmiah, sulit terciptanya inovasi nyata. Selanjutnya yang kedua itu ada kreativitas ekonomi atau economic creativity. Di sini berbeda dengan kreativitas ilmiah pada penjelasan sebelumnya. Kreativitas ekonomi ini lebih berfokus pada bagaimana mengubah ide menjadi nilai ekonomi. Artinya, ide yang muncul tidak hanya sebatas gagasan, tetapi dikembangkan menjadi produk, layanan, atau model bisnis yang punya nilai jual. Fokus utama kreativitas ekonomi ini adalah menciptakan produk atau layanan yang punya daya saing dan keunggulan ekonomi. Kreativitas ekonomi sangat penting bagi dunia usaha, khususnya UMKM maupun startup, karena menjadi sumber inovasi untuk bertahan dan berkembang. Contohnya seperti inovasi kemasan produk lokal, strategi pemasaran digital yang unik, layanan transportasi online, atau bisnis kuliner kekinian. Peran pentingnya kreativitas ekonomi ini mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing global. Yang ketiga ada kreativitas budaya atau disebut juga dengan cultural creativity. Kreativitas budaya sangat erat kaitannya dengan pelestarian warisan budaya dan ekspresi seni. Kreativitas budaya ini muncul dari kemampuan manusia mengolah nilai-nilai budaya menjadi karya yang inovatif dan bernilai estetika tinggi. Fokus utamanya itu menciptakan karya seni orisinil, inovatif, dan juga menarik seperti film, musik, tari, lukisan, kriya, serta pertunjukan seni. Kreativitas budaya bukan hanya tentang hiburan, tapi juga identitas bangsa dan kekuatan sosial yang mempererat nilai-nilai masyarakat. Contoh nyatanya seperti pertunjukan tari tradisional dengan kemasan modern, batik kontemporer, film lokal yang mengangkat budaya daerah, dan juga memiliki peran penting dalam melestarikan budaya, menarik wisatawan, serta menjadi sumber inspirasi bagi industri kreatif lainnya.
Selanjutnya yang terakhir itu ada kreativitas teknologi atau technological creativity. Nah, jenis kreativitas ini sangat krusial di era digital seperti sekarang. Kreativitas teknologi memungkinkan ide-ide baru diolah menjadi inovasi berbasis teknologi modern. Fokus utamanya itu untuk menciptakan produk dan layanan yang berbasis teknologi seperti software, aplikasi, AI, atau perangkat keras inovatif lainnya. Kreativitas ini mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga budaya. Contohnya itu ada aplikasi pembayaran digital, marketplace, teknologi artificial intelligence atau singkatnya AI, sistem pembelajaran online atau perangkat wearable canggih. Peran pentingnya menjadi motor penggerak utama perkembangan ekonomi kreatif global, mempercepat proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, dari keempat jenis kreativitas yang telah dijelaskan tadi, keempatnya itu memiliki hubungan atau saling terkait satu sama lain, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu jenis kreativitas ini dimiliki oleh orang yang kreatif dalam menciptakan atau menemukan inovasi atau karya baru dari ide mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan industri kreatif dan ekonomi kreatif. Jadi pada bagian ini, ekonomi kreatif itu adalah konsep ekonomi yang sumber utamanya bukan dari sumber daya alam, tapi dari ide, kreativitas, dan inovasi manusia. Artinya nilai ekonominya muncul dari kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, seperti karya seni, desain, musik, film, atau bahkan aplikasi digital. Nah, di dalam ekonomi kreatif ini ada yang namanya industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor-sektor usaha yang menghasilkan produk atau jasa dari kreativitas tadi. Contohnya seperti industri musik, film, desain, arsitektur, kuliner, mode, game, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif adalah sistem ekonomi yang mengandalkan kreativitas, inovasi, dan ide manusia sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Bukan lagi bergantung pada sumber daya alam, tetapi lebih pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, dari konsep itulah muncul yang disebut industri kreatif. Jadi, industri kreatif adalah bagian dari ekonomi kreatif yang menjalankan kegiatan produksi dan distribusi produk atau jasa berbasis kreativitas. Bidangnya itu luas, mulai dari seni, musik, film, desain, arsitektur, kuliner, hingga permainan digital. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, ada pengaruh industri kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Industri kreatif memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PDB, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Selain itu, industri kreatif juga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Kemudian membuka peluang kerja bagi seniman, desain, teknopreneur, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada membantu mengurangi pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Next. Lalu ada dampak positif pertumbuhan industri kreatif terhadap ekonomi. Dampak positifnya antara lain menciptakan lapangan kerja, kemudian kontribusi terhadap PDB dan penerimaan negara, lalu ada peningkatan inovasi dan kreativitas, membangun ekosistem kreatif yang inklusif, memperkuat branding dan citra negara, diversifikasi ekonomi, dan mendukung ekonomi digital. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri kreatif yaitu antara lain kebijakan pemerintah dan perlindungan HKI,
infrastruktur dan akses pasar, SDM kreatif dan inovatif, kolaborasi dan jaringan industri, akses pendanaan dan pembiayaan, pengembangan pasar dan strategi pemasaran, dan kebudayaan dan kreativitas lokal. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, topik selanjutnya itu terkait industri kreatif di kancah global. Jadi, industri kreatif di tingkat global itu ada beberapa sektor. Sektor yang pertama itu sektor film, televisi, video, radio, dan podcasting. Nah, seperti yang teman-teman tahu, setiap tahunnya itu pasti ada film yang booming atau viral di box office, baik itu box office Indonesia maupun internasional. Nah, salah satunya adalah film Superman yang baru rilis tahun ini, tahun 2025. Nah, studio besar seperti Universal Studio, Warner Bros., dan Paramount Pictures itu setiap tahunnya bersaing untuk membuat genre film yang unik dan digemari oleh masyarakat global. Lalu podcast. Nah, podcast ini kan terutama di Indonesia. Lalu sektor selanjutnya adalah sektor musik sendi pertunjukan. Nah, teman-teman pastinya senang kan dengerin musik setiap hari. Contohnya nih, tahun ini adalah dia kan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain. Lalu dari Asia, Korean pop atau K-pop. Lalu sektor selanjutnya adalah sektor desain. Nah, ini mencakup desain grafis, user experience, dan user. Contohnya seperti Apple Episode, bisa font, itu desainnya minimalis dan inovatif. Sektor selanjutnya itu sektor fashion. Contoh nih kota-kota di dunia yang jadi kiblat fashion seperti Paris, Milan, New York, dan Tokyo. Dari sana juga lahir brand-brand besar seperti Louis Vuitton, Gucci, dan Uniqlo. Nah, dari ekonomi kreatif ini juga lahir tren baru seperti fashion yang berkelanjutan dan menggunakan bahan yang daur ulang, jadi bukan hanya fast fashion gitu. Lalu sektor selanjutnya ada iklanan dan pemasaran kreatif. Nah, ini didominasi melalui sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Contohnya, iklan yang mungkin ada di kepala banyak orang itu seperti iklan Share a Call dan juga dari Nike, yaitu lalu selanjutnya itu penerbitan dan percetakan digital. Nah, teman-teman pasti tahu kan Wattpad, Medium, dan Kindle. Jadi dari yang awalnya berbentuk kertas itu sekarang lebih ke berbentuk digital. Contohnya seperti Kindle ini. Oke, next. Nah, kemudian sektor selanjutnya itu sektor kria. Contohnya batik dari Indonesia dan juga tekstil dari Gujarat, India. Platformnya dijual melalui Etsy dan Shopify. Lalu kria lokal kini memiliki pasar ya di tingkat global. Nah,
Sektor selanjutnya itu media digital dan permainan atau games. Teman-teman di sini pasti tahu kan game populer seperti Genshin Impact, Roblox, PUBG. Nah, dari sini juga muncul ekosistem e-sports global dan streamer profesional didukung oleh platform seperti Twitch dan YouTube Gaming. Kemudian sektor selanjutnya itu software dan layanan komputer. Nah, di sini eh, kita kuliah pastinya tidak lepas dari yang namanya TAPA ya buat PPT. Nah, jadi itu sebenarnya termasuk ke dalam industri kreatif. Kemudian selanjutnya sektor budaya dan warisan. Contohnya Museum Louvre di Paris dan British Museum di London. Nah, budaya ini menjadi sumber ekonomi dan pariwisata karena bisa menarik wisatawan asing. Lalu sektor selanjutnya itu sektor arsitektur. Sekarang ini trennya adalah desain yang berkelanjutan dan ruang publik yang fungsional. Contohnya seperti di Edge Building di Amsterdam, Belanda. Ini adalah gedung yang ramah lingkungan. Nah, jadi industri kreatif global terus tumbuh dengan diversifikasi bidang, inovasi digital, dan orientasi keberlanjutan, menjadikannya motor penggerak ekonomi modern berbasis kreativitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, mohon maaf melanjutkan dari pemaparan yang sebelumnya, sinergi dari industri kreatif dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif berfokus pada pemanfaatan ide, talenta, kekayaan, dan menciptakan nilai ekonomi. Sedangkan industri kreatif menjadi pelaksana operasional yang mengubah ide menjadi produk dan layanan komersial. Keduanya memiliki hubungan sinergi di mana perkembangan industri menentukan kekuatan ekonomi kreatif secara nasional. Industri kreatif dan ekonomi kreatif ini membentuk sinergi berupa yang pertama, inovasi berkelanjutan, di mana industri kreatif menjadi laboratorium ide baru yang menggabungkan budaya lokal dan teknologi. Yang kedua, efisiensi sumber daya yang berfokus pada penciptaan ide bernilai tambah tanpa investasi besar pada infrastruktur fisik. Yang ketiga, kolaborasi pentahelix, yaitu kerjasama antara akademisi, pelaku industri, komunitas, pemerintah, dan media. Yang terakhir, peran pemerintah berupa dukungan regulasi, infrastruktur digital, kemudahan perizinan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, dampak industri kreatif dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional menempati posisi ketiga terbesar setelah industri pengolahan dan pertanian. Selanjutnya, subsektor unggulan seperti kuliner, fashion, dan kria menjadi distributor utama dalam perekonomian nasional. Ekonomi kreatif dan industri kreatif mampu menyerap jutaan tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Dan dampak yang terakhir, dampak pada aspek sosial ekonomi, yaitu dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sekian pemaparan mengenai sinergi dan dampak industri kreatif dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan industri kreatif, yaitu perkembangan industri kreatif di Indonesia, di mana seperti kita ketahui bahwa ekonomi kreatif saat ini itu telah menjadi fokus utama di banyak negara di dunia. Hal ini itu karena ekonomi kreatif itu terbukti mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia pun perhatian terhadap ekonomi kreatif itu mulai meningkat.
pemerintah mulai menyadari pentingnya meningkatkan daya saing produk nasional agar bisa bersaing di pasar global. Kemudian pada tahun 2006 itu, awal perkembangan pemerintah melalui Departemen Perdagangan, bekerja sama dengan Departemen Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kadin membentuk Tim Indonesia Design Power, bisa dilihat di gambar 5. Program ini tuh berjalan dari tahun 2006 hingga, 2010 dengan tujuan menempatkan produk Indonesia agar berstandar internasional namun tetap memiliki karakter, nasional yang kuat. Dari sinilah konsep ekonomi kreatif itu mulai dikembangkan secara lebih serius. Pemerintah kemudian meluncurkan Cetak Biru, pengembangan ekonomi kreatif sebagai panduan strategis untuk mendorong sektor ini berkembang. Kemudian, eee, agar mempercepat perkembangan industri kreatif, pemerintah itu mengadakan berbagai kegiatan penting. Bisa kita lihat di gambar 5 ini, di 2006 itu arahan dari Presiden SBY untuk, pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian itu ada pembentukan Indonesia Design Power, kemudian 2007 ada peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif. 2008 itu ada peluncuran Cetak Biru pengembangan dan perancangan Tahun Indonesia Kreatif yang dirancang di 2008 untuk 2009. Kemudian ada Pekan Produk Kreatif, Tahun Indonesia Kreatif, pameran ekonomi kreatif, kemudian serta berbagai pameran ekonomi kreatif lainnya. Langkah-langkah ini itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam menumbuhkan potensi ekonomi berbasis kreativitas. Next. Bisa kita lihat ya teman-teman semua di tabel 4 ini, berdasarkan data tahun 2003 hingga 2008 itu, pertumbuhan industri kreatif di Indonesia itu bervariasi antar subsektor, di mana pertumbuhan tertinggi itu terjadi pada industri periklanan, yaitu lebih dari 30.000%, sedangkan pertumbuhan terendah itu terjadi pada, industri fashion dan kerajinan, dengan nilai sekitar 12%. Hal ini itu menunjukkan bahwa sektor periklanan ini memiliki potensi besar, namun perlu diarahkan dengan kebijakan yang tepat agar kontribusinya itu pada perekonomian nasional semakin optimal. Dari kontribusi terhadap total ekspor itu, industri kreatif, subsektor fashion itu menduduki posisi tertinggi ya, bisa kita lihat, fashion meskipun pertumbuhannya tidak setinggi periklanan, namun fashion memberikan sumbangan terbesar terhadap ekspor nasional. Fenomena ini sebenarnya menarik karena memperlihatkan bahwa, subsektor dengan pertumbuhan rendah justru memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar. Next. Kemudian, bisa dilihat di tabel 6 dari sisi impor pada periode yang sama, yaitu pada tahun 2003 hingga 2008, tercatat bahwa di sini ada pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri pasar dan barang seni, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada industri kerajinan. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa sektor pasar seni menjadi sasaran utama produk impor. Karena itu, pemerintah itu perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan, pengembangan industri seni lokal agar tidak kalah bersaing. Di tabel selanjutnya itu dari segi kontribusi terhadap impor, subsektor kerajinan dan desain itu memberikan kontribusi paling besar, masing-masing sekitar 43% dan 31%. Kedua subsektor ini itu menunjukkan potensi dan peran besar terhadap perekonomian, terutama karena keduanya sangat bergantung pada kreativitas dan inovasi teknologi. Next. Bisa dilihat dari data BPS menunjukkan bahwa selama tahun 2002 hingga 2008 itu industri kreatif di Indonesia menyerap rata-rata lebih dari 7 juta tenaga kerja, di mana angka ini tuh memperlihatkan, betapa besar peranan industri kreatif dalam, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan itu, perkembangan industri kreatif di Indonesia itu dapat dikatakan cukup baik. Hal ini tidak lepas dari yang pastinya potensi sumber daya alam yang melimpah, biaya produksi yang relatif murah, serta kreativitas masyarakat Indonesia yang tinggi, dalam menghadapi persaingan global tentunya. Kreativitas itu menjadi modal utama disertai dengan upaya efisiensi dalam proses produksi dan pemasaran. Next. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas tadi, industri kreatif Indonesia itu menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekspor tertinggi pada industri periklanan dan kontribusi terbesar dari industri fashion. Kemudian pertumbuhan impor tertinggi pada industri pasar dan barang seni serta kontribusi impor terbesar pada industri kerajinan dan desain. Kemudian peran besar dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Adapun rekomendasinya kepada pemerintah itu perlu menyusun profil industri kreatif serta strategi pengembangan dan positioning untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Jadi teman-teman semua, demikian pemaparan saya mengenai perkembangan industri kreatif di Indonesia. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Paparan materi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan kami akan memilih 3 orang tercepat yang boleh bertanya. Jadi silakan. Oke, ada satu penanya, dipersilakan kepada Suciani Rida. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 6. Perkenalkan, saya Suci Rida dengan 2 nik lahir 17. Pertanyaannya, budaya lokal itu kan merupakan salah satu kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Namun, di tengah arus globalisasi dan tren modern, sering muncul anggapan bahwa produk berbasis budaya kurang mampu bersaing secara global. Nah, menurut kalian budaya lokal itu lebih menjadi penguat atau malah justru menghambat bagi pelaku industri kreatif buat bersaing di pasar global? Terima kasih. Terima kasih kepada Suciani. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Atau apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Sementara kami tampung satu pertanyaan dulu. Tapi kalau ada teman-teman lain yang ingin bertanya, itu dipersilakan lagi. Tapi kami hanya membuka untuk 2 orang lagi. Jadi mungkin saya sendiri yang ingin menjawab pertanyaan dari Suciani Rida. Jadi untuk pertanyaannya itu, menurut kalian budaya lokal itu menjadi penguat atau malah penghambat bagi pelaku industri kreatif untuk bersaing di pasar global? Nah, menurut pendapat saya, kalau teman-teman tahu Ibu Tuti Zubedi, beliau kan pernah ketua PKK Kota Banjarbaru. Nah, justru dari budaya lokal kita seperti sasirangan dan tas turun, beliau bisa menjadikan budaya itu sebagai ide kreatif dan ide itu kemudian beliau inovasikan lagi supaya bisa bersaing di tingkat global karena beliau juga seorang desainer kan. Nah, desain seperti serangan sama tas turun tadi itu beliau bawa ke Paris Fashion Week mungkin sekitar tahun 2023 atau 2024 ya seingat saya. Jadi kesimpulannya budaya lokal itu bisa menjadi inspirasi ide unik untuk pelaku industri kreatif. Nah, itu saja pendapat dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambah.
Ini saya ingin menambahkan dari dia tadi, saya satu pendapat yang setuju dengan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Tadi kan dijelaskannya melalui contoh ya, lebih ke keadaan nyatanya. Nah, di sini saya ingin menambahkan secara teoritis saja. Untuk budaya lokal itu justru menjadi penguat, bukan penghambat. Alasannya karena sudah budaya punya keunikan dan identitas yang kuat, sehingga sudah ditiru oleh negara lain. Ini memberikan nilai tambah dan daya saing global, misalnya batik, kuliner Nusantara, dan siap tradisional yang banyak diminati di luar negeri. Nah, memang tantangannya itu ada di kemasan dan juga inovasi. Tapi kalau budaya dikolaborasikan dengan teknologi dan tren modern, produk lokal bisa sangat kompetitif. Contohnya tadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi sampai sini pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, ekonomi kreatif dan industri kreatif saling berkaitan dalam pembangunan ekonomi modern. Ekonomi kreatif berfokus pada pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual. Sedangkan industri kreatif mengubah ide-ide tersebut menjadi produk dan jasa bernilai ekonomi. Keduanya berkontribusi besar terhadap PDB, lapangan kerja, daya saing global, dan juga pelestarian budaya. Sinerginya juga mendorong inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurut contoh lalu, di Indonesia sendiri sektor ini tumbuh pesat, terutama pada kuliner, fashion, kria, dan namun masih menghadapi tantangan seperti akses modal, perlindungan HKI, dan juga infrastruktur secara digital. Nah, di sini saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Semoga pemaparan materi dari kami bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahrial Sadi dan juga teman-teman yang sudah memberikan atensi pada kami hari ini. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.